warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah sholat oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatullahi alaihi. Dalam kitab-kitab hadis banyak sekali disebutkan dan ditegaskan mengenai keberkahan dan keuntungan sholat. Terlalu banyak apabila dituliskan semuanya. Untuk sekedar mengambil berkahnya, di bawah ini akan saya lampirkan beberapa terjemahan hadis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, 1. Perintah pertama yang diwajibkan oleh Allah ke atas umatku adalah sholat, dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. 2. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. 3. Pembatas antara seseorang dengan syirik adalah sholat. 4. Sholat adalah satu tanda keislaman. Seseorang yang sholat dengan sepenuh hati dan tepat pada waktunya dan memperhatikan segala rukun dan sunah-sunahnya, pastilah ia seorang mukmin. 5. Di antara semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dan sholat adalah sebagai kewajiban yang paling afdal. Jika ada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan para malaikatnya, yang sebagian dari mereka ada yang selalu ruku dan sebagian lainnya sujud terus-menerus siang dan malam. 6. Sholat adalah tiang agama. 7. Sholat membuat mulut setan menjadi hitam. 8. Sholat adalah nur bagi mukmin. 9. Sholat adalah jihad yang paling afdal. 10. Selama seseorang benar-benar memperhatikan sholatnya, maka Allah tidak akan mengabaikannya. 11. Jika suatu musibah turun dari langit, maka orang yang selalu memakmurkan masjid akan selamat. 12. Jika seorang muslim dilemparkan ke neraka karena dosa-dosa besarnya, maka api neraka tidak akan membakar anggota badannya yang telah bersujud dalam sholatnya. 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan api neraka ke atas orang yang telah bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang dikerjakan tepat pada waktunya. 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka kepada orang yang sujud kepadanya dengan penuh perasaan hina. 16. Allah paling dekat kepada seseorang ketika ia bersujud kepadanya. 17. Sholat adalah anak kunci ke surga. 18. Jika seseorang mulai berdiri untuk sholat, maka pintu-pintu surga akan dibukakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkapkan tabir antara dia dengan Allah selama dia tidak melakukan hal-hal yang makruh dalam sholat. 19. Seorang yang sholat ibarat sedang mengetuk pintu rumah Allah, dan sebagaimana umumnya pintu yang diketuk, maka pintu tersebut akan dibuka. 20. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. 21. Sholat adalah nur bagi hati. 22. Jika seorang berwudu dengan sempurna, kemudian ia mendirikan sholat dengan khusyuk dan khudu', baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kemudian ia ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka Allah akan mengampuninya. 23. Setiap bumi atau tanah yang didirikan sholat di atasnya atau untuk mengingat Allah, maka tanah-tanah tersebut akan merasa bangga dari tanah-tanah yang lainnya. 24. Seseorang yang sholat 2 rakaat kemudian berdoa meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan pasti mengabulkan doanya. Kadang dipercepat, kadang diperlambat untuk kepentingannya, yang jelas pasti dikabulkan. 25. Seseorang yang sholat sunnah 2 rakaat sendirian tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah dan malaikatnya, maka api neraka jahanam tidak akan menyentuhnya. 26. Jika seseorang yang menunaikan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan satu doa darinya. 27.
Barang siapa yang menunaikan sholat 5 waktunya dengan penuh perhatian, dengan rukuk, sujud, wudhu dan sebagainya, benar-benar dilakukan secara sempurna, maka surga diwajibkan untuknya dan neraka diharamkan ke atasnya. 28. Jika seorang muslim benar-benar menjaga sholat 5 waktunya terus-menerus, maka setan akan selalu takut kepadanya. Jika ia acuh tak acuh terhadap sholat 5 waktu, maka setan akan menguasainya dan benar-benar ingin menyesatkannya. 29. Amalan yang paling afdol adalah sholat pada waktunya. 30. Sholat adalah kurban bagi orang-orang yang bertakwa. 31. Amal yang disukai Allah adalah sholat yang ditunaikan pada waktunya. 32. Pada waktu subuh, orang-orang yang pergi sholat, di tangannya membawa bendera keimanan, dan yang pergi ke pasar, di tangannya membawa bendera setan. 33. 4 rakaat sebelum duhur dihitung sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. 35. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bercucuran ke atas orang yang berdiri dalam sholat. 36. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat pada tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. 37. Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, engkau akan mati juga, dan engkau mencintai sesuatu yang suatu hari engkau akan berpisah dengannya. Sesungguhnya engkau akan menerima balasan dari apa saja yang engkau kerjakan, baik maupun jahat. Tidak diragukan lagi, kehormatan seorang mukmin adalah dalam tahajudnya, dan kemuliaan seorang mukmin adalah dalam kesabarannya." 38. Sholat 2 rakaat pada tengah malam lebih berharga daripada kekayaan di dunia ini. Kalau tidak takut akan memberatkan umatku, aku akan mewajibkan sholat tahajud. 39. Sholat tahajud hendaknya selalu dikerjakan, karena tahajud adalah jalannya orang-orang soleh, dan ia adalah menyebabkan dekat kepada Allah. Ia menghentikan perbuatan dosa, penyebab diampuninya dosa-dosa, dan juga menyehatkan badan. 40. Allah berfirman, "Hai anak Adam, jangan malas untuk mengerjakan 4 rakaat pada permulaan pagi, karena aku akan mencurahkan rizkimu pada hari itu." Dalam kitab-kitab hadis masih banyak lagi hadis yang menerangkan keuntungan-keuntungan sholat. Ke-40 hadis tersebut kiranya sudah mencukupi. Jika ada orang yang menghafalkan ke-40 hadis ini, maka ia akan mendapatkan fadilah menghafal 40 hadis Rasulullah SAW. Demikian taklim pentingnya sholat fardu dan sholat tahajud. Mugi-mugi bermanfaat bagi kita sedaya, lan insyaallah niat amal dan sampaikan ya. Mari kita tutup majelis taklim dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.